Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wallah, amma ba'd. Meneruskan pembacaan daripada Kitabul Qirtas fi Manaqibul Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Maka pada malam hari ini Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas ingin menjelaskan kepada kita perihal tentang datuknya yang digelari yaitu dengan gelar Al-Attas. Bedain antara Atash sama Attas. Kalau Atasha itu artinya haus. Tapi kalau pakai sin bukan shin, sin Attas itu artinya bersin. Atasa ya'tisu atasan. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas itu dijuluki Al-Attas, orang yang bersin? Nah, sebelum masuk ke bab itu, perlu kita ketahui dulu siapa yang pertama kali bersin di alam dunia. Langsung guru kita bersin. Dan yarhamukallah. Dan kenapa? Apa yang harus diucapkan? Tadi guru kita ngucapin tuh kalau bersin. Terus jawabannya apa? Ternyata yang pertama kali bersin di alam dunia itu adalah datuk kita, engkong kita, babak kita semua. Siapa? Nabi Allah Adam alaihi salam. Dan ini telah diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi di dalam hadisnya. Nabi SAW bersabda, "Lamma khalaqallahu Adam wa nafakha fihi ruh atasha." Tatkala Allah menciptakan Nabi Allah Adam, lalu ditiupkan kepada ciptaan tersebut ruh, maka ini Nabi Allah Adam ketika diciptakan ditiupkan ruh dari kepala, mata ngelihat. Pas sampai hidung itu yang namanya Nabi Adam bersin, atasa. Nah, pas sampai mulut apa yang terjadi? Faqala alhamdulillah, fahamidallah biidznih. Nabi Adam dengan izin Allah ngucapin alhamdulillah. Maka ketika Nabi Adam mengucapin alhamdulillah, faqala lahu rabbuhu, maka Tuhannya Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Adam, rahimakallah ya Adam. Semoga Allah merahmatimu wahai Adam. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari radhiyallahu taala anhu di dalam hadisnya, ini enggak sembarangan. Orang yang bersin itu dicintai oleh Allah. Innallaha yuhibbul utas. Allah itu senang, cinta kepada orang yang bersin. Kenapa? Karena menunjukkan orang yang bersin itu banyak geraknya, badannya ringan, sehingga karena banyak aktivitasnya orang tersebut akhirnya bersin. Tapi sebaliknya, wa yakrahu tasya'ub. Allah nggak senang, benci dengan orang yang mana tasya'ub, menguap. Itu tandanya apa? Banyak makan, malas gerak, sehingga akhirnya nguap. Nah, kalau misalnya ada orang bersin gimana? Nah, kayak tadi Nabi Allah Adam, kata Nabi, fa idza atasa ahadukum wa hamidallaha ta'ala kana haqqan 'ala kulli muslimin sami'ahu an yaqula lahu yarhamukallah. Apabila salah seorang di antara kalian bersin, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, memuji kepada Allah, maka berhak atas setiap orang muslim yang mendengarkan ucapan tersebut, orang yang tadi bersin lalu mengucapkan alhamdulillah, untuk menjawab, berkata kepada orang tersebut, yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Nah, kalau udah ngomong begitu gimana? Fa idza qala lahu yarhamukallah falyagul, maka orang yang didoakan tadi, yang bersin tadi, yang ngucapin alhamdulillah, terus dengar temannya ngucapin yarhamukallah, maka orang yang bersin tersebut yang didoakan yarhamukallah hendaklah berkata, kata Nabi, yahdikumullah wa yuslih balakum. Semoga Allah memberikan hidayah, petunjuk kepadamu, dan semoga Allah memperbaiki daripada keadaanmu. Ya, jadi syaratnya kalau dia ngucapin alhamdulillah.
Kalau gak ngucapin alhamdulillah gimana? Nah, pernah dulu diceritakan dari riwayat Imam Bukhari dan Muslim bahwasanya pernah 2 orang bersin di samping Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa yang terjadi? Fashammata ahaduha wa ahaduhuma wa lam tushammit al-akhar. Ternyata Nabi malah doain yarhamukallah yang satu kagak didoain. Faqala alladzi lam tushammituhu. Akhirnya yang enggak didoain nanya sama Rasul, "Atasa fulan fashammattahu wa atastu falam tushammitani." Si fulan bersin. Kok engkau wahai Nabi doain dia yarhamukallah? Lah, kalau saya kok bersin juga kok gak didoain ya Rasulullah? Maka jawaban Rasul, hadza hamidallah. Ini yang tadi ngucapin alhamdulillah, makanya didoain sama Nabi. Wa innaka lam tahmadillah. Kalau engkau tadi ketika bersin kagak ngucapin alhamdulillah. Jadi syaratnya dia harus bersin dulu dan ngucapin alhamdulillah. Nah itu kalau sekali, kalau 2 kali gimana? Doain juga yarhamukallah. Tapi kalau lebih sampai 3 kali, berarti itu namanya bukan apa? Bukan bersin sembarangan, tapi ada sakitnya. Makanya kata Nabi, idza atasa ahadukum falyushammithu jalisuhu fa in zada ala thalath fa huwa marquz. Kalau lebih daripada 3, tandanya dia kena penyakit pilek, flu ya. Jadi syaratnya itu orang yang bersin. Nah, kenapa sih kita ngucapin alhamdulillah kalau bersin? Ternyata anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam ini baru ketahuan akhir-akhir ini. Dokter-dokter tuh baru neliti. Kenapa sih orang muslim kalau misalnya bersin dia mengucapin alhamdulillah? Ternyata ini adalah salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, karena yang namanya hidung kita, mulut kita, tenggorokan kita itu setiap hari bekerja, sehingga banyak yang namanya virus, bakteri yang mau menyerang badan kita, maka tubuh nolak. Ketika nolak tersebut terjadi yang namanya bersin. Dan bersin ini luar biasanya, ketika orang bersin kata dokter itu seluruh tubuh dia itu berhenti, mati dalam sekian detik. 0,00 detik itu semua badannya, jantungnya, otaknya, semua tubuhnya berhenti dalam persekian detik. Nah, kemudian normal lagi. Ketika gerak lagi maka dianjurkan ngucapin alhamdulillah. Nah, ini tadi kata Nabi apa? Innallaha yuhibbul utas. Allah tuh cinta dengan orang yang bersin. Tandanya apa? Orang bersin dicintai Allah. Seperti apa Habib Umar ini? Orang yang dijuluki dengan Al-Attas. Maka kini kata Habib Ali bin Hasan Al-Attas, qala huwa sayyidul akram. Beliau ini kata salah satu murid Habib Umar yang bernama Syekh Abdullah, beliau ini guru saya Habib Umar adalah as-sayyidul akram, seorang sayyid turunan Nabi yang mulia. Wal imamul a'zam, beliau ini seorang sosok pimpinan yang agung. Wa syekhul afkham, beliau ini adalah sosok guru besar. Al-arif billah, seorang yang paham dekat dengan Allah. Ad-da'i ilallah, orang yang mengajak untuk dekat taat kepada Allah. Bahrud durar wal ma'arif, beliau ini laksana lautan bahtera daripada mutiara ma'rifat. Far'us syajarat tayyibah zakiyah, beliau ini adalah cabang daripada pohon yang subur, yang suci, yang baik, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana cabangnya itu Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Wa jauharatu iqdil usabati nabawiyah al-mustafawiyah, beliau ini laksana permata kalung ikatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terpilih. Qutbuz zamanih, beliau adalah kutub pimpinannya para aulia di zamannya. Wa wahidu asrih wa awanih, satu-satunya yang ada di zaman tersebut. Umar bin Abdurrahman Al-Attas Alawi, beliau adalah Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, keturunan daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, menyambung daripada Alawi bin Ubaidillah bin Imam Muhajir. Gala wa kunya bil Attas. Nah, ini dia sejarahnya. Kenapa Habib Umar dijulukin bangsanya Al-Attas? Semua keturunannya dijulukin Al-Attas. Dijuluki Al-Attas li'anna dzalika kana karamatan lahu, dikarenakan hal tersebut yaitu bersin
adalah salah satu daripada karamat yang dimiliki oleh Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Kok bisa? Iya. Fa innahu atasa fi batni ummihi. Karena kalau orang bersin biasanya orang yang udah lahir, yang udah ada di alam dunia. Lah ini bersinnya belum lahir ke alam dunia. Karena beliau ini bersinnya di waktu di dalam perut ibundanya. Waktu masih dalam kandungan, ibunya denger si jabang bayi ini bersin. Udah bersin, fahamidallah. Ini Habib Umar sendiri yang belum lahir ke alam dunia, yang belum belajar kayak kita, tiba-tiba tahu kalau bersin dianjurkan baca alhamdulillah. Ibunya denger bersin, ibunya denger alhamdulillah. Dan kata Syekh Abdullah, wasumi'a minhu dzalika huwa fi batni ummihi. Dan ini semua didengarkan di waktu Habib Umar berada di dalam perut ibunya. Wali ajli dzalika luqiba bihadzal laqabil azimil masyhur. Oleh karena hal tersebut, karamahnya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas sebelum lahirnya, maka beliau dijuluki dengan julukan yang agung lagi masyhur, wahwa a'nil uttashah, yaitu yang dimaksud olehku adalah bersin tadi. Dan yang luar biasanya, la tazal min ba'du fi dzurriyyatihi. Dan ini kejadian bersin di waktu masih dalam perut ibu senantiasa terjadi setelah Habib Umar pada anak-anak cucu keturunannya. Wala yazalu yusma' minhum bil utas fi butuni ummahat anin ba'daan. Dan senantiasa terdengar dari mereka, yaitu anak cucu keturunan Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, suara bersin bayi-bayi mereka sewaktu masih ada di dalam perut ibunya. Dan ini terjadi bukan sekali, tapi masa demi masa. Fi kulli zaman ala ta'aqubil ahyan. Dan ini terjadi di setiap zaman. Ntar zaman Habib Umar, ntar anaknya Habib Umar, ntar cucunya Habib Umar, ntar cicitnya Habib Umar. Dan ini terus menerus, setiap zaman bergantian dengan waktu. Hatta la yandarisu atharu dzalikal karamah. Sampai akhirnya tidak hilang ini yang namanya bekas karamahnya Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas pada seluruh anak cucu keturunannya. Dan kata Syekh Abdullah, dan ini yaitu Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas min akabir auliya'is sholihin. Beliau ini termasuk daripada tokoh pembesarnya para aulia Allah yang soleh. Mimman huwa qutbu waqtih. Dan beliau ini termasuk sosok sentral di zamannya. Beliau ini adalah wali kutub. Wa sya'a dzalika wada'an. Dan perihal tentang pangkat gutubnya beliau ini sudah tersiar dan tersebar luas. Wa nafaqat bihi afwahul khalaiq fi kulli qutrin. Bahkan yang mengucapkan itu semua mulut-mulutnya para makhluk Allah di setiap negeri berbicara bahwasanya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas ini adalah gelarnya kutub di setiap negeri. Bila syakin wala raibin wala tibasin. Dan tidak ada keraguan, tidak ada kebimbangan, tidak ada kesamaran. Innal khas wal am wal ulama'il awam. Di sisi kaum orang-orang yang khusus dan umum berupa para alim ulama dan orang-orang awam. Dan kata Habib Ali bin Hasan Al-Attas, beliau menutup daripada faedahnya, faedatun, faedah. Apa itu? Ismul Attas, nama Attas, bersin, orang yang bersin, Attas, ain, po, alif, sin, 4 huruf. Attas, ain, po, alif, sin. Idza qalabtahu, apabila kamu balik hurufnya, Attas, ain, po, alif, sin, kalau dibalik hurufnya jadi apa? Jadi sin, alif, po, ain. Ini kata Habib Ali bin Hasan Al-Attas ada faedah tersendiri. Kenapa Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas itu julukannya Al-Attas? Karena kalau dibalikin nama Attas itu artinya sara sati'un, fafham, kata Habib Ali bin Hasan.
Artinya dari kata sata'a, sata'a itu sate, orang yang memancarkan, orang yang bersinar, memancarkan cahaya. Maka seperti apa cahaya pancaran keauliannya, walinya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, insyaallah kita akan lanjutkan lagi minggu depan. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fit tariqatihim wal mu'afatin minal fitan.